semangat sedikit dulu. Bisa? Bisa. Oke, semua bisa minta semua berdiri. Supaya asam-asam kamu hilang semua. Oke, ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Kalau tahu berarti kita langsung sama-sama. Kalau belum tahu, saya kasih contoh, Mak Dong ikut. Ya. Saya kasih contoh duluan ya. Ya. Habis kasih contoh, kita semua untuk tepuk semangat. Saya kasih contoh. Semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Saya minta yang semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk, Mama. Mama dong tulang patah. Oke, di sini ada cara berikut untuk memahami cara anak usia dini belajar. Di sini yang dimaksud usia dini itu artinya anak-anak PAUD dengan anak-anak TK. Nah, bagaimana cara kita untuk mendidik atau memahami mereka untuk belajar? Pasti caranya berbeda dengan anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, di sini ada cara berikutnya, itu meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Di sini ditekankan itu bahasanya. Nah, kenapa di sini bahasanya penting untuk anak usia dini? Pastinya, di sini salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses bersekolah ataupun sukses untuk kehidupannya kelak adalah kemampuan berbahasa. Jadi, Mak dong, kalau kita berpikirnya bilang, saya punya anak ini pintar berbahasa. Bahasanya bahasa apa saja. Kita semua di sini artinya bahasanya berbeda. Walaupun dalam satu kabupaten, tapi bahasanya pasti beragam. Itu bahasa penting untuk anak-anak usia dini. Terus yang kedua, pentingnya berbahasa itu karena kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara yang mencakup simbol, gambar, ekspresi, dan sebagainya. Nah, di sini misalnya saya kasih contoh, kita dalam berumah tangga, Mak dong, kalau omong pasti anak juga akan mengerti toh? Iya. Sebaliknya anak omong pasti Mak juga mengerti atau Bapak juga mengerti. Jangan kita omong, anaknya tidak mengerti, nanti anaknya bingung, Mama ini omong apa? Terus di sini ada cara, bukan cara, artinya pentingnya bahasa. Yang ketiga itu karena melalui bahasa anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang tua, orang dan lingkungan sekitar, dan juga menerima pelajaran yang baik. Nah, saat misalnya kalau anak tidak mengerti bahasa, sampai di sekolah guru omong lain, dia buatnya lain. Itu artinya dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Terus di sini yang saya mau tekankan lagi, ada di sini bahasa itu mencakup simbol. Nah, di sini simbol itu, misalnya saya kasih contoh itu, Mak dong mengerti rambu lalu lintas. Yang biasanya di lampu-lampu lalu lintas itu adanya rambu-rambu lalu lintas di situ. Nah, itu di situ biasanya ada lampu warna apa saja? Merah. Terus apa? Hijau. Ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya lampu merah itu artinya apa? Berhenti. Kalau lampu hijau, Jalan. jalan terus. Lampu kuning, Hati-hati. ya berhati-hati. Itu salah satu dari bahasa. Nah, terus ada lagi gambar. Nah, di sini saya kasih contoh. Ini gambar yang saya kasih contoh di sini. Ini warna apa? Merah. Nah, misalnya di sini tidak ada gambar selain ini.
ada misalnya kalau di rumah-rumah itu ada semacam poster itu, bisa tempel di situ ada nama-nama binatang. Nah kalau itu baik juga untuk mama dong, supaya kalau bisa beli poster itu tempel supaya kasih tunjuk ini binatang namanya apa, bisa juga. Bisa toh mak? Bisa. Terima kasih banyak. Terus yang berikut itu mengenai ekspresi. Ekspresi di sini banyak juga ekspresi. Saat kita marah, muka kita bagaimana? Pasti galak kan? Iya. Jahat, muka seram. Ada yang Sama. mukanya sampai merah, putih sampai merah, yang kita hitam tambah Tambah hitam. coklat. Harimau. Ya, bisa juga. Salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara. Nah, ini juga saat anak berbicara, kita kasih kesempatan untuk dia berbicara. Jangan kita langsung orang tua, kalau maksudnya kalau kena orang tua yang agak-agak sensitif, itu kalau anaknya saat berbicara orang tuanya, "Hei, kau diam. Orang tua kau jangan sambung-sambung." Di sini jangan sampai ada mak-mak dong yang begitu atau bapak-bapak dong yang begitu. Ada. Apalagi bapak-bapak ada yang minum mabok baru Iya. Ada. masuk Juga terang. datang semua salah, Kacang. semua salah habis, semua tidak beres. Terus yang Harimau. berikut, saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Nah, ini juga penting. Jangan sampai bilang, saya gengsi untuk omong saya punya bahasa daerah. Bahasa daerah itu artinya bahasa ibu. Misalnya tetun, bunak, dawan, marae. Ya. Ini bahasa-bahasa Bahasa di ini. Kabupaten Belu. Jangan malu untuk berbicara dengan anak menggunakan bahasa daerah. Bisa toh mak? Bisa. Bisa ibu. Terima kasih. Selain itu, anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf atau kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihat. Nah ini bunyi huruf. Misalnya tadi yang sebelumnya, materi sebelumnya itu mengenai misalnya cicak, bunyi cicak itu dia bilang biasanya bunyi, nah itu bunyi cicak. Kalau ayam ya begitu. Terus penggunaan bahasa daerah dapat juga menjadi cara orang tua untuk melestarikan adat budaya dan mewariskan kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Nah itu bahasa daerah itu juga budaya kita. Jadi kita di rumah itu biasanya kalau walaupun kita hidup di daerah perkotaan, biasanya kalau saat-saat makan, saat malam mau istirahat juga pasti ada yang berbahasa daerah, berbahasa ibu. Topik untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan dari mama? Silahkan, monggo. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Yang lain. Silahkan. Tidak ada. Dia om